Halo adik-adik semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai turunan hasil perkalian atau pembagian fungsi trigonometri. Jadi kita melanjutkan materi yang pada video sebelumnya. Jadi misalkan kita menemukan suatu fungsi Y yang berbentuk perkalian atau mungkin pembagian fungsi trigonometri. Misalkan saya punya fungsi yang seperti ini ya. Misalkan Y-nya itu sama aja X kuadrat sinus X. Nah, ini kan berarti kan X kuadrat dikalikan dengan sinus X kan. Nah, untuk mencari turunan dari fungsi yang semacam ini bagaimana? Nah, nanti kita akan mempelajarinya ya. Sebelumnya kita kenalan dulu sama rumusnya. Jadi, misalkan jika fx itu berbentuk perkalian antara fungsi u dan fungsi v, atau mungkin saya tuliskan seperti ini aja. Jadi misalkan fx itu merupakan perkalian antara fungsi ux dengan fungsi vx, maka nanti turunan dari f itu sama aja dengan u aksen v ditambahkan dengan uv aksen. Ini saya nulisnya ketinggian ya, jadi saya hapus. Jadi turunan dari f itu adalah u aksen v ditambahkan dengan uv aksen. Langsung contoh soal saja ya. Jadi misalkan kita punya contoh fungsinya itu fx-nya itu yang tadi aja, misalkan sama aja dengan x kuadrat sinus x. Nah, berarti sebelum kita masuk ke turunan, kita harus menganalisis dulu. Oh, ini perkalian apa pembagian ya? Karena nggak ada tanda pernya, kita anggap ini perkalian ya. Nah, perkalian antara apa sama apa? Oh, antara antara x kuadrat dengan sinus x. Jadi, kita bisa aja menuliskan bahwa ux-nya itu adalah x kuadrat, kemudian vx-nya itu adalah sinus x. Kemudian setelah kita mengetahui nilai U dan V-nya, kita tahu ya U-nya berapa, V-nya berapa. Nah, kita cari U aksen X-nya dan juga kita cari V aksen X-nya. U aksen itu apa sih? Turunannya U terhadap X terhadap X. Berarti turunannya X kuadrat. Apa sih turunannya X kuadrat? Oh, 2X. Kemudian turunannya V, turunannya sin X. Berarti seperti pada video sebelumnya itu adalah cos X. Selanjutnya kita tinggal masukkan ke rumus. Kita tinggal masukkan ke rumus ya. Jadi f aksen X itu kan U aksen V plus U V aksen. Lah U aksennya apa tadi? U aksennya itu 2X. Terus V-nya apa? V-nya itu adalah sinus X. Kemudian ditambah U-nya sendiri itu tadi X kuadrat. Kemudian V aksennya itu adalah cos X. Sehingga diperoleh 2X sin X ditambah X kuadrat cos X. Ini adalah turunan pertama dari fungsi X kuadrat sin X. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita lanjut ke turunan untuk hasil pembagian fungsi trigonometri. Misalkan kita punya fungsi trigonometri, misalkan jika fungsi trigonometri yang kita punya itu berbentuk pembagian. Jadi UX dibagi VX. Nah, lantas bagaimana cara mencari turunannya? Turunannya bisa kita cari dengan aturan pembagian, yaitu seperti ini ya. Mirip-mirip dengan yang tadi, hanya saja kita melibatkan perperan. Ini jadi formulanya, rumusnya itu U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh ya. Misalkan kita punya contoh soalnya itu, misalkan saya diminta mencari turunan dari fungsi fx sama aja x per sin x. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti kita analisis terlebih dahulu dia pembagian atau perkalian. Ternyata berbentuk perperan, berarti dia pembagian kan ya. Nah, kalau pembagian pembilangnya, kita analisis lagi pembilangnya apa, penyebutnya apa.
Pembilangnya yaitu U, pembilang sini kan U ya. UX-nya itu adalah X, sementara penyebutnya yang dalam hal ini itu V, VX-nya itu adalah sinus X. Gitu. Mungkin biar agak sedikit beda, soalnya saya ganti saja. Ini biar jadi cos aja wis. Biar ada sedikit perbedaan dengan yang tadi. Jadi fungsinya saya ganti jadi X per cos X. Jadi kalau gitu U-nya tetap X, V-nya jadi cos X. Setelah mencari tahu U-nya apa, kita cari tahu U aksen X-nya berapa, berarti turunan dari X yaitu 1. Kemudian cos X-nya berarti V aksen X, turunan dari cos itu adalah negatif sinus X. Nah, setelah punya ini semua, kita siap memasukkan ke rumus, yaitu F aksen X itu sama aja dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Yaitu berarti misalkan U aksennya adalah 1 kali V-nya adalah cos X min UV aksen U-nya itu adalah X, V aksennya adalah min sin X per V kuadrat. V kuadratnya berarti cos X dikuadratkan. Berarti jadinya atas itu cos X, ini negatif kalikan negatif berarti positif X sin X per cos kuadrat X. Demikian, jika Anda ingin menyederhanakannya lagi, berarti ini sampai sini sih sudah bisa sih. Cuman kalau soalnya pilihan ganda mungkin belum ada pilihannya. Ketika belum ada pilihannya berarti kan harus disederhanakan lagi. Berarti ini jadi cos X per cos kuadrat X ditambah X kalikan sin X per cos kuadrat X. Gitu ya. Ini saya taruh ke atas biar cukup. Nah, cos X per cos kuadrat X, berarti kan ini ada cos X, ini juga ada cos kuadrat, berarti sama-sama punya cos X, cuman beda ya, ini jadi hilang 1, jadi tinggal 1 per cos X, sementara ini kalau sin per cos itu jadinya kan tangan, berarti kan X kalikan tangan X, tapi masih ada masih ada cos X di bawah, atau seperti ini saja saya nulisnya. Nah, 1 per cos itu kalau tidak salah ingat itu adalah sekan X ditambah X kalikan tangan X dikalikan sekan X. Demikian. Atau mungkin kalau mau sama-sama dikeluarkan sekan X-nya jadi tinggal 1 plus X tangan X. Gitu ya. Ini adalah turunan untuk pembagian untuk fungsi yang berbentuk pembagian gitu. Nah, bisa nggak sih misalkan perkaliannya itu ada 3 faktor, atau mungkin di salah satu pembilang atau penyebut itu ada perkaliannya, bisa apa enggak? Bisa saja, misalkan seperti ini saya hapus dulu. Misalkan kita punya fungsinya itu, kita cobakan yang pembagian dulu yang fungsinya ada 3 macam ya, 3 kali ya, 3 faktor. Misalkan fx itu fungsinya adalah x kuadrat kalikan sin x kalikan cos x. Nah, seperti ini. Jadi kan ini kan perkalian kan, tapi ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Lah, lantas bagaimana cara mencari turunannya? Ya sama seperti tadi, kita pecah dulu jadi 2 aja. Jadi misalkan fx ini ternyata perkalian dari u dan v. Dengan u-nya itu apa sih u-nya? U-nya itu x kuadrat sin x misalkan. Kemudian vx-nya itu adalah cos x. Nah, kemudian kita harus cari turunan dari u. Kan kita harus mencari u aksen kan. Ternyata u sendiri itu perkalian antara 2 fungsi juga. Kalau gitu mau nggak mau kita harus pecah lagi. Ya memang seperti itu, kita pecah lagi. Misalkan jadi P sama Q. Misalkan P-nya itu X kuadrat, Q-nya itu adalah sinus X. Saya hapus dulu aja yang P biar agak longgar. Jadi
P-nya itu adalah X kuadrat, kemudian Q-nya itu adalah sinus X. Dan berarti P aksen itu adalah 2X, dan Q aksen itu adalah kosinus X. Nah, setelah kita punya ini, kita siap mencari U aksen. U aksen tadi, kalau tadi bentuknya U per V, U aksen V plus U V aksen. Karena ini bentuknya P kali Q, berarti turunannya adalah P aksen Q ditambah P Q aksen. P aksen Q berapa? 2X dikalikan Q-nya sinus X. P Q aksen berapa? X kuadrat dikalikan kosinus X. Ini adalah U aksen X yang kita cari. Nah, U aksennya ini berarti V aksennya tadi, V aksennya gampang ya. V aksennya tinggal ketahuan langsung itu cos X. Berarti kalau gitu V aksen X-nya turunannya cos X itu negatif sinus X. Nah, sudah punya ini semua, kita siap mendefinisikan F aksen X. Mencari F aksen X ya. Berarti F aksen X-nya itu tadi kan U aksen V, oh mohon maaf terlalu tinggi nulisnya. Jadi ini U aksen V plus U V aksen. U aksennya apa tadi? 2X sinus X plus X kuadrat cos X dikalikan V, V-nya itu cos X, terus U V aksennya berarti U V aksennya X kuadrat sin X dikalikan V aksennya negatif sin X. Sehingga diperoleh 2X sin X cos X, ini saya kali-kalikan, ditambah X kuadrat cos kuadrat X, ditambah X kuadrat, mohon maaf ini positif X kuadrat sin X dikalikan negatif sin X. Berarti tandanya berubah menjadi negatif. Jadi ini negatif X kuadrat sin kuadrat X. Demikian ya. Nah, ini kayaknya ada yang bisa disederhanakan, cuman belum tampak jelas. Jadi ini saya harap Anda tidak bingung. Ini ya. Nah, ini berarti 2X sin X cos X ditambah X kuadrat cos kuadrat X. Nah, ini ada sin kuadrat. Saya kepengen menyederhanakan X kuadrat cos kuadrat, tetapi di sini adanya X kuadrat sin kuadrat. Nah, Anda harus tahu, masih ingat nggak sifat ini? Bahwa sinus kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X itu sama dengan 1. Artinya, kalau saya punya sinus kuadrat X saja, itu berarti sama aja dengan 1 dikurangi cos kuadrat X. Nah, sifat ini akan saya gunakan di sini. Jadi, ini sifat ini X kuadrat sin X akan saya ubah menjadi X kuadrat kali 1 min cos kuadrat X. Sehingga diperoleh 2X sin X kalikan cos X ditambahkan X kuadrat cos kuadrat X min X kuadrat plus X kuadrat cos kuadrat X. Ternyata hasilnya sama dengan 2X sinus X cos X. Atau begini, Anda juga masih ingat nggak sifat bahwa sifat 2 sinus X cos X itu sama aja dengan sinus 2X. Masih ingat ya, ini saya ingatkan ya. Nah, jadi kalau begitu, bentuk 2 kali X kali sin X cos X ini sama aja dengan X kalikan sinus 2X. Kemudian yang ini X kuadrat plus cos kuadrat X, ini juga X kuadrat cos kuadrat X, berarti menjadi 2X kuadrat cos kuadrat X min X kuadrat. Nah, ini bentuk yang paling sederhana. Itu jika perkaliannya terdiri dari 3 faktor. Faktor yang nomor 1, faktor 2, dan faktor ketiga. Nanti jika misalkan Anda menemukan soal di mana misalkan bentuknya pembagian yang atas itu perkalian, jadi misalkan
pembagian misalkan fx, mohon maaf saya ganti, saya hapus dulu saja biar agak longgar. Misalkan Anda menemukan suatu soal seperti ini, fx sama aja sin x per x kuadrat cos kuadrat x seperti ini, cos x seperti ini. Berarti Anda bisa menggunakan pakai UV tadi, tetapi U-nya itu adalah sinus x, V-nya adalah x kuadrat cos x. Nah, ketika mencari U aksen gampang, U aksennya tinggal cosinus x. Nah, tapi ketika mencari V aksen, Anda harus memecah ini lagi menjadi dua perkalian lagi kan, muncul lagi kan perkalian. Kita misalkan lagi, misalkan P itu x kuadrat, Q-nya itu adalah cos x gitu. Nanti muncul P aksen Q tambah P Q aksen lagi. Jadi konsepnya seperti itu, dipecah-pecah ke jadi dua yang lebih sederhana. Ternyata kalau yang lebih sederhana itu memuat perkalian dua lagi, ya dipecah lagi menjadi yang lebih sederhana lagi. Demikian pembahasan mengenai turunan, perkalian, dan pembagian fungsi trigonometri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.